Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan dari materi kami yang berjudul analisis sistem menggunakan data flow diagram. Sini kami beranggotakan eh, saya sendiri Iksan Abdillah Nasution, nomor WP 2010 53 1037, Fatalia Zikra Utami 2010 53 2037, dan Ali Anwar Dalimunte 2010 53 1002. Topik pembahasan kami ada 6, yaitu satu, pendekatan data flow, kedua, mengembangkan data flow diagram, ketiga, logical dan physical data flow diagram, keempat, contoh data flow diagram, kelima, mempartisi situs web, keenam, berkomunikasi menggunakan data flow diagram. Topik yang pertama akan dibacakan oleh Ali Anwar dari Munteh. Kepada Ali, silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan data flow. Sebelumnya kita harus mengetahui tentang data flow diagram. Pertama kali dipopulerkan oleh Larry Constantine dan Ed Jordan pada tahun 1970. Diagram ini pertama ditulis dalam teks SADT atau Structure Analysis and Design Technique. Jadi dapat disimpulkan data flow diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem informasi. Diagram arus data ini juga menyediakan informasi mengenai output dan input yang dibutuhkan dari setiap entitas maupun proses. Selanjutnya itu fungsi data flow diagram. Untuk pertama yaitu untuk menyampaikan rancangan sistem. Yang kedua yaitu dapat menggambarkan suatu sistem. Dan yang ketiga yaitu perancangan model. Kemudian keunggulan utama pendekatan data flow. Keunggulan utama pendekatan data flow ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu bebas dari komitmen untuk menerapkan teknis sistem yang masih terlalu dini. Yang kedua, pemahaman lebih lanjut tentang keterkaitan sistem dan subsistem. Yang ketiga, mengkomunikasikan pengetahuan sistem saat ini kepada pengguna melalui diagram arus data. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu analisis sistem yang diusulkan untuk menentukan apakah data dan proses yang diperlukan telah ditentukan. Selanjutnya itu simbol yang terdapat pada data flow diagram yaitu yang pertama simbol entity. Simbol entity ini bergambarkan tentang persegi ganda atau disebut juga dengan entitas. Terminator ini digunakan untuk entitas seperti departemen, divisi, individu, ataupun sistem yang dapat mengirim data ke atau menerima data dari sistem. Dan disebut juga sumber dan tujuan data. Yang kedua itu data flow. Data flow ini dengan simbol panah yang merupakan arus data yang mengalir antara terminator, proses, dan data store. Yang ketiga yaitu simbol proses. Proses ini bersimbol persegi panjang dengan sudut yang bundar atau disebut juga dengan simbol proses yang digunakan untuk menunjukkan terjadinya suatu transformasi. Yang terakhir yaitu data store. Data store ini bersimbol persegi panjang terbuka yang mewakili penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data pada saat digunakan untuk proses selanjutnya. Selanjutnya yaitu materi tentang mengembangkan data flow diagram. Untuk memulai suatu data flow diagram harus membuat narasi sistem organisasi atau cerita ke dalam daftar dengan 4 kategori, yaitu entitas eksternal, aliran data, proses, dan penyimpanan data. Daftar ini dapat dibantu menentukan batas-batas sistem yang akan digambarkan. Setelah daftar dasar elemen data telah dikompilasi, dapat memulai menggambar diagram konteks. Yang pertama, membuat diagram konteks. Diagram konteks adalah tingkat tertinggi dalam diagram alir data dan hanya berisi satu proses yang mewakili seluruh sistem. Cara membuat diagram konteks yang pertama, membuat daftar kegiatan usaha yang menggunakan untuk menentukan berbagai, baik itu entitas eksternal, aliran data, proses, dan penyimpanan data.
Yang kedua, membuat diagram konteks yang menunjukkan entitas dan data eksternal mengalir ke dan dari sistem. Yang ketiga, gambar diagram nol berikutnya dengan menampilkan proses tetapi tetap umum. Yang keempat, buatlah diagram anak untuk setiap proses pada diagram nol. Dan yang kelima, periksa kesalahan dan sudah memastikan label yang ditetapkan untuk setiap proses dan aliran data bermakna. Yang keenam, mengembangkan data diagram arus data fisik dari diagram arus data logis. Dan yang ketujuh, partisi diagram arus data fisik dengan memisahkan atau mengelompokkan bagian-bagian diagram untuk memudahkan pemrograman dan implementasi. Dan yang kedua yaitu membuat diagram nol. Diagram nol adalah pengembangan diagram konteks dan dapat mencakup hingga 9 proses. Memasukkan lebih banyak proses pada tingkat ini akan menghasilkan diagram yang berantakan yang sulit dimengerti. Berikut gambar yang merupakan contoh dari diagram nol. Next. Nah, yang ketiga yaitu membuat diagram anak atau tingkat lebih detail. Setiap proses pada diagram nol dapat diubah untuk membuat diagram anak yang lebih detail. Proses pada diagram nol yang dieksplorasi disebut proses induk dan diagram yang dihasilkan disebut diagram anak. Berikut merupakan gambar dari contoh diagram anak. Baik, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan mengenai logical dan physical data flow diagram. Data flow diagram dapat dikategorikan sebagai logis atau fisik, di mana maksudnya DFD logis itu berfokus pada bisnisnya dan bagaimana bisnisnya beroperasi. Pada DFD data logis ini menggambarkan peristiwa bisnis yang terjadi pada data yang dibutuhkan dan dihasilkan setiap peristiwa. Sedangkan untuk DFD, data fisik menunjukkan bagaimana sistem akan diimplementasikan, termasuk perangkat lunak, perangkat keras, file, dan orang-orang yang terlibat di dalam sistem. Berikut adalah perbedaan utama antara DFD logis dan DFD fisik, yaitu sebagai berikut. Yaitu perbedaannya di dalam logical DFD logis bisa menggambarkan bagaimana bisnis beroperasi. Kedua, proses mewakili aktivitasnya pada bisnis. Ketiga, penyimpanan data mewakili kumpulan data terlepas dari bagaimana data akan disimpan. Sedangkan physical DFD bisa menggambarkan bagaimana sistem akan diimplementasikan atau bagaimana sistem ini bisa beroperasi. Kedua, proses mewakili suatu program, modul program, dan prosedur manual. Ketiga, penyimpanan data mewakili file fisik dan database file manual. Empat, ini menunjukkan kontrol untuk memvalidasi data input untuk mendapatkan catatan untuk memastikan keberhasilan penyelesaian suatu proses dan untuk keamanan sistem. Next. Itu beberapa komunikasi yang dengan pengguna. Kedua, sistem yang lebih stabil. Kemudian ketiga, pemahaman yang lebih baik mengenai suatu bisnis oleh analis. Keempat, fleksibilitas dan pemeliharaannya. Kelima, penghapusan redundansi dan pembuatan model fisik yang lebih mudah. Sedangkan mengembangkan physical DFD memiliki manfaat seperti satu, mengklarifikasi proses mana yang manual dan mana yang otomatis. Kedua, menggambarkan proses itu secara lebih rinci daripada DFD logis. Ketiga, proses pengurutan harus dilakukan dalam urutan tertentu. Keempat, mengidentifikasi penyimpanan data sementara. Kelima, menentukan nama sebenarnya dari suatu file yang dan dicetakkan. Selanjutnya, menambahkan kontrol untuk memastikan proses dilakukan dengan benar. Dalam mengembang sebelumnya, mempartisi partisi data flow diagram. Di sini 6 alasan mempartisi data flow diagram, yaitu kelompok pengguna yang berbeda. Artinya bahwa kebutuhan untuk
memproses pengembalian pelanggan dan pembayaran pelanggan di Departemen Store. Kedua proses melibatkan memperoleh informasi keuangan pelanggan atau mengurangi dari jumlah hutang pelanggan. Tapi mereka melakukannya oleh orang yang berbeda di lokasi yang berbeda. Setiap grup membutuhkan layar yang berbeda untuk merekam detail transaksi, baik layar kredit atau layar pembayaran. Kedua, waktu. Jika dua proses dijalankan pada waktu yang berbeda, mereka tidak dapat dikelompokkan ke dalam satu program. Masalah waktu mungkin juga melibatkan berapa banyak data yang disajikan pada satu waktu di halaman web. Jika situs Niaga memiliki halaman web yang agak panjang untuk memesan item atau membuat reservasi maskapai penerbangan, halaman web dapat dipartisi menjadi program terpisah yang memformat dan menyajikan data. Tiga, tugas yang serupa. Jika dua proses melakukan tugas yang sama, mereka dikelompokkan ke dalam satu program komputer. Keempat, efisiensi. Beberapa proses yang dapat digabungkan menjadi satu program untuk pemrosesan yang efisien. Misalnya, jika serangkaian laporan perlu menggunakan file input besar yang sama, memproduksinya bersama-sama dapat menghemat waktu pengoperasian komputer yang cukup lama. 5. Konsistensi data. Proses dapat digabungkan menjadi satu program untuk konsistensi data. Misalnya perusahaan kartu kredit dapat mengambil snapshot dan menghasilkan berbagai laporan pada saat yang sama agar angkanya konsisten. Keenam, keamanan. Proses dapat dipartisi ke dalam program yang berbeda untuk alasan keamanan. Garis putus-putus dapat ditempatkan di sekitar halaman web yang berada di server aman untuk memisahkannya dari halaman web tersebut di server yang tidak diamankan. Halaman web digunakan untuk mendapatkan identifikasi dan kata sandi pengguna, biasanya dipartisi dari entry, pesanan, dan halaman bisnis lainnya. Next. Contoh logical physical DFD. Contoh di bawah ini menunjukkan DFD logis dan DFD fisik untuk kasir toko kelontong. Misalnya pelanggan membawa item ke register, kemudian harga untuk semua item dilihat dan kemudian dijumlahkan. Selanjutnya pembayaran diberikan ke kasir, akhirnya ke pelanggan diberikan kwitansi. Next. Contoh kasus DFD ini yaitu food ordering system terbagi menjadi 4 seperti supplier, customer, manager, dan kitchen, yang dimana mereka menyediakan representasi visual dari aliran informasi dalam suatu sistem. Dengan menggambar data program diagram tersebut dapat memberitahu informasi yang diberikan oleh dan disampaikan kepada seseorang yang mengambil bagian dalam proses sistem ini. Informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan proses dan informasi diperlukan dan disimpan dan diakses. Contohnya pada sistem pemesanan berikut ini. Next. Contoh selanjutnya adalah pada gambar di bawah ini menunjukkan diagram nol yang merupakan di komposisi, yaitu pemecahan dan proses sistem pemesanan makanan yang ditunjukkan dalam konteks DFD. Contoh diagram alir data sistem pemesanan bersih 3 proses, 4 entitas eksternal, dan 2 penyimpanan data. Berdasarkan diagram, pelanggan dapat melakukan pemesanan. Proses pesan makanan, menerima pesanan, meneruskan ke dapur, menyimpannya di penyimpanan data pesanan, dan menyimpannya detail inventaris yang diperbarui di penyimpanan data inventaris. Proses ini juga mengirimkan tagihan ke pelanggan. Manajer dapat menerima laporan melalui proses hasilkan laporan yang masing-masing mengambil detail inventaris dan pesanan sebagai input dari penyimpanan dan data inventaris pesanan. Manajer juga dapat mulai proses order inventory dengan memberikan inventory order. Proses meneruskan pesanan inventaris ke pemasok dan menyimpan detail inventaris yang diperbarui di penyimpanan data inventaris. Next.
Selanjutnya dibacakan oleh Patalia Jikra Utami. Silakan. Selanjutnya, mempartisi situs web. Partisi merupakan salah satu figur dari database yang mengelompokkan data berdasarkan kriteria yang sudah terdefinisikan atau sudah ditentukan sebelumnya. Dengan mempartisi situs web ini, perancang sistem web dalam mengumpulkan data akan merasa lebih tepat untuk membagi situs web menjadi serangkaian halaman web yang akan meningkatkan cara manusia menggunakan situs web. Lalu untuk kecepatan pemrosesan web dan kemudian dalam pemeliharaan situs nantinya. Sehingga dalam mempartisi ini dapat menggunakan proses DFD untuk memvalidasi dan memproses data yang ada. Seperti pada contoh gambar di samping ini yang merupakan contoh di dalam partisi situs dalam pengembangan perjalanan yang berbasis web yang disajikan di dalam DFD. Pada gambar tersebut, pengembang web memilih untuk membuat beberapa proses dan partisi unik dalam membuat reservasi penerbangannya. Dapat dilihat pada gambar, pelanggan akan memilih tanggal dan penerbangan yang ingin ditujunya. Lalu pada proses 1, yaitu menerima dan memvalidasi tanggal dan bandara apa yang akan dimasukkan oleh pelanggan atau agen perjalanan yang bertindak sebagai pemesan untuk pelanggan tersebut. Data pilihan tersebut digunakan untuk mendapatkan detail penerbangan dan membuat penyimpanan data transaksi dari detail penerbangan yang sesuai dengan permintaan penerbangan tersebut. Kemudian, setelah pelanggan memilih penerbangan, informasi tersebut harus dikirim ke maskapai penerbangan yang dipilih, sehingga nantinya ada file transaksi rincian penerbangan yang tersedia. Tetapi pada proses kedua ini, tidak mempunyai informasi tentang ketersediaan kursi, karena maskapai tersebut menerima banyak reservasi dari banyak agen layanan perjalanan, sehingga perlu adanya proses terpisah dan program kecil yang dipartisi untuk menentukan apakah kursi tersedia dan untuk memesan kursi tertentu yang akan memvalidasi penerbangan dan kursi yang tersedia tersebut. Maka terdapat partisi oleh maskapai penerbangan yang akan memvalidasi penerbangan dan kursi yang tersedia tersebut. Sebagian besar situs web maskapai penerbangan sekarang banyak yang menggunakan jendela pop-up di mana pelanggan dapat memilih kursi mereka sendiri. Barulah pelanggan dapat melihat penerbangan yang telah mereka pesan. Dan selanjutnya proses pembayaran akan dipartisi juga oleh sistem kredit card. Alasan lain untuk mempartisi ini adalah untuk menjaga keamanan transaksi. Setelah kursi dipilih, pelanggan harus mengkonfirmasi reservasi dan memberikan informasi kartu kredit. Ini dilakukan dengan menggunakan koneksi yang aman dan juga memvalidasi jumlah pembelian tersebut akan dilakukan oleh perusahaan kartu kredit. Setelah kartu kredit dikonfirmasi, terdapat 2 proses tambahan yang harus dilakukan oleh di dalam situs pengembangan. Yang pertama yaitu proses tambahan yang harus disertakan untuk memformat dan mengirim konfirmasi email dan e-tiket kepada pelanggan. Dan yang kedua yaitu pembelian penerbangan, pemberitahuannya akan diberitahukan kepada maskapai penerbangan. Yang materi selanjutnya berkomunikasi menggunakan data flow diagram. Kegunaannya dapat kita lihat yang pertama, yaitu DFD dapat membantu memberikan gambaran umum tentang pergerakan data melalui sistem, memberikan perspektif visual yang tidak tersedia di dalam naratif. Maka seorang analis sistem harus cukup kompeten dalam membuat sketsa melalui logika arus data untuk DFD, tetapi juga harus membuat diagram tersebut benar-benar komunikatif kepada pelanggan dan pengguna lainnya di dalam tim yang ada. DFD ini harus memiliki konfigurasi input, proses, dan output. Sehingga label untuk DFD harus lebih spesifik dan tidak bersifat general. Yang kedua yaitu diagram arus data dapat digunakan untuk mendokumentasikan sistem. Contohnya, DFD ini akan ada lebih lama daripada orang-orang yang menggambarnya. Oleh karena itu, DFD dapat dipergunakan dan dapat dilihat dalam jangka waktu yang lama atau panjang. Yang terakhir yaitu diagram arus data dapat digunakan untuk melakukan analisis tingkat tinggi atau rendah dan membantu memperkuat logika yang mendasari aliran data organisasi yang ada. Baiklah, sekian. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Patalia Jikra.
Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.